Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Selamat datang Pak Bupati, atau saya manggilnya Kang Woto. Ya, monggo. Jadi dulu kan saya silakan. kata, Ya. Ini tadi saya sama Pak Dipo Alam. Jadi Pak Dipo Alam itu adalah aktivis zaman Orde Baru dulu, ya, BEMA UI, terus kemudian dia orang luar biasa ya, seorang pembaru, kemudian terakhir sebagai sekapnya Pak SBY zaman SBY, ya, Pak Dipo Alam. Ini beliau kemudian saya antar habis diskusi dengan Mbak Uki, ya, terus kemudian ini tadi saya antar untuk istirahat, saya lari ke sini. Kita Ya. santai begini, Oh, Pak ya. Bupati. Ya. Kita ini kan Pak Bupati ini kan sudah 4 tahun Pak. Ya. 4 tahun dalam periode ini kalau Ya. tidak salah masa kerja Kang Woto ini kurang lebih 9 bulan Pak. Ya, jadi 24 September tahun 2023. Jadi banyak isu perbincangan yang berkembang yang perlu Kang Woto tanggapi juga. Ya, monggo. Misalnya begini Pak. Ya. Selama 2 tahun ini Bapak kan terganjal oleh masalah COVID, Ya. COVID sehingga membuat pekerjaan tidak Ya. fokus. Hmm. Untuk mengejar ketinggalan ini gimana strateginya Ya. Kang Woto ke depan? Ya. Kan waktunya tinggal sedikit loh. Ya, ya. Jadi gini, memang saya tidak boleh berlindung dari COVID ya, Ya, tetapi ya. itu sebuah kenyataan. Saya sering guyon gini, saya itu kurang beruntung juga ya gitu. Ketika tahun 2018 tanggal 24 September kemudian dilantik, itu APBD sudah disahkan. Kemudian tahun 2020, tahun 2019 otomatis saya menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika saya nyusun tahun 2020 tiba-tiba ada COVID. Ya. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Namun perlu saya sampaikan Mas Beni, jadi saya memaknai COVID itu tidak hanya bahwa itu virus yang mematikan, itu betul. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya. Kalau saya hanya mengambil sisi negatifnya, saya tidak berbuat apa-apa. Itu mengingatkan saya bahwa COVID ini menyadarkan kita bahwa fasilitas kesehatan Magetan itu kurang lengkap. Satu, ya, bahwa ternyata ketika terjadi pandemi kayak gitu, kita semua kelabakan. Tempat tidurnya kurang, ya, saudara kita yang di selatan kemudian tidak bisa akses dengan cepat, itu kenyataan. Kemudian ketika operasi kemudian terjadi kendala, kenapa? Karena kalau habis operasi, orang yang kena COVID itu, ruangan itu harus disterilkan. Ya, disterilkan perlu 3 hari. Oleh sebab itulah kemudian apa yang kami lakukan, membuat misalkan ruang operasi yang tekanan negatif, Saitiman punya. Kemudian ketika kita susah cari oksigen, kita beli mesin oksigen. Ketika akses kesehatan di selatan susah, kita mencoba menyadarkan kepada kita bahwa fasilitas kesehatan di daerah sana kurang. Oleh sebab itulah kita berencana membuat rumah sakit tumbuh, artinya dulu puskesmas dibesarkan, nanti suatu saat jadi rumah sakit tipe D. Itu kita bangun tahun ini di Lembean sama di Panean. Jadi ke depan itu suatu saat kalau rumah sakit Saitiman itu naik ke tipe B, itu ada satelitnya yang akan support dari pasien yang dari tingkat yang di bawah untuk rujukan ke lebih atas. Oleh sebab itu kemudian COVID itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai virus yang mematikan, tetapi juga menyadarkan kepada kita bahwa ada fasilitas kesehatan yang perlu kita benahi. Gitu. Kalau hanya kita fatalistis kemudian melihat wah COVID gitu, tidak ada makna positif di balik itu, kita tidak akan ada legasi apa-apa. Kemudian korban yang sekian dan seterusnya. Oleh sebab itu saya maknai itu menyadarkan kepada kita. Kalau menurut
Kang Woto apa Iya. sih selama jenengan menjabat kendalanya? Iya. Kita bicara kendala, Iya. termasuk salah satunya COVID atau Ya. dampak daripada COVID Iya. yang menurut Kang Woto itu sulit diatasi atau gimana? Kultur birokrasi diantaranya. Yang namanya kultur itu kan susah untuk merubah ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa nyatanya. Dulu maaf ya, ini fakta aja. Jenengan mungkin bisa jadi saksi ketika kita semua saya sama Bu Nani menjadi bupati baru, itu KTP aja kan antri, yang antri helm kan gitu ya. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, itu perlu dirubah mindset itu, bahwa birokrasi itu melayani, bukan harus dilayani kayak gitu. Ya sebab itulah kemudian ketika saya punya gagasan, iya KTP itu di kecamatan gitu. Itu kan saya baru ngomong gitu aja terkejut, loh gimana Pak gitu. Loh, Surabaya aja di kecamatan gitu ya. Nah, masa kita enggak gitu. Loh perlu ada alat loh Pak. Alatnya harganya piro saya tanya. Nyatanya sekarang bisa, dan sekarang kemudian sampai di desa malahan. Ya kan gitu ya. Jadi merubah sesuatu yang biasanya nyaman gitu, ini perlu effort ya, perlu usaha yang menurut saya luar biasa keras ya, luar biasa, dan ini perlu diyakinkan ya, perlu diyakinkan, dan nyatanya bisa. Ambil contoh dulu misalkan belum ada mall layanan publik, ternyata juga bisa kita buat ya. Walaupun itu sebetulnya tidak terprogram, tetapi ketika dinas-dinas kemudian saya kumpulkan untuk kolaborasi, ternyata bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak bisa sebenarnya ketika kita mempunyai niat. Dan saya yakin niat baik itu Tuhan akan menunjukkan jalan. Saya yakin itu. Kenapa? Contoh aja gini. Ketika saya membuat gagasan membuat mall layanan publik, saya dihadapkan pada satu aturan bahwa mall layanan publik itu harus punya gedung sendiri. Kapan kita punya? Magetan itu uangnya kan dikit. Magetan itu anggarannya 2 triliun, PAD-nya 200 miliar. Ya, itu kan hanya 10% PAD kita dari seluruhnya. Nah, PAD yang sekian itu sangat kecil. Ya, jadi istilahnya kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dengan APBD yang kecil. Oleh sebab itulah kemudian, apakah kemudian kabupaten yang kecil pendapatannya tidak berhak mempunyai program layanan publik? Nah, kita kan harus putar otak. Nah, ternyata kita punya pasar baru yang lantai 2 itu sepi, walaupun dikontrak orang. Ya, dikontrak almarhum Pak San, beliau orang baik ya. Ketika kemudian saya mendapat informasi bahwa itu dikontrak 25 tahun, saya sudah lemes, waduh terus gimana lagi. Tapi ternyata niat baik itu Tuhan yang menunjukkan. Loh kok bahasa Jawanya dilala. Pas saya punya gagasan itu, akhir tahun itu habis kontraknya, 25 tahun loh. Loh kok pas habisnya pas saya gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa niat baik itu Tuhan akan menunjukkan jalan, bahwa oh kamu satu saat dicarikan jalan keluar oleh Tuhan. Bukan saya, malah Tuhan menurut saya yang kemudian ngepas nih kasarnya gitu. Itu kan di luar nalar saya gitu ya, di luar nalar. Akhirnya kemudian kita punya, dan itu merupakan sebuah kolaborasi antar dinas, walaupun tidak terprogram. Ya, internetnya dari Kominfo, ya, kemudian interiornya dari PTSP, ya, kemudian luarnya yang membuat itu dari pasar, yang membuat parkir dan seterusnya, kolaborasi istilahnya. Jadi enggak kebiasaan kita birokrasi itu melakukan dewe-dewe, saya coba untuk padukan. Itu aja merupakan effort yang luar biasa. Ya, karena biasa birokrasi itu kerja saya, ya itu prestasi saya, enggak boleh. Bahwa prestasi itu adalah milik semuanya, milik Magetan. Kalaupun punya mall layanan publik, bukan kemudian itu melulu prestasinya PTSP, bukan, tetapi dinas-dinas lain juga terlibat. Kemudian setiap counternya kan dari berbagai dinas di sana. Itu contoh-contoh aja.
Jadi menurut hemat saya yang paling susah itu adalah merubah mindset. Itu pekerjaan yang paling berat. Ya, merubah mindset seseorang, ya, bahwa kita harus berubah. Itu yang menurut saya selama saya bekerja di birokrasi puluhan tahun itu yang paling berat adalah merubah mindset. Ya. Kinerja Kang Moto yang terlalu cepat. Nah. Wah, cepat kilat katanya. Ada anggapan seperti itu. Seolah-olah melampiaskan ambisi visionernya. Nah. Ini bagaimana Kang Moto melakukan koordinasi dengan bawahnya? Kan ya taruhlah bahasa paketannya banyak yang sambat. Ini gimana? Apakah bisa terjalin hubungan itu tetap? Oh ya. Bagaimana konsepnya ini, Pak? Ya. Sebetulnya ya biasa aja menurut saya loh ya. Menurut saya ya biasa aja. Karena apa? Kecepatan itu merupakan sebuah kebutuhan saat ini. Hukumnya era digital itu apa? Satu, ya, networking. Ya, networking. Jadi dulu yang namanya komputer itu ketika saya punya komputer belum ada internet, itu fungsinya hanya untuk ngetek nyimpen data. Tapi ketika ada IP, kemudian kita terhubung dengan internet, kita bisa berjejaring dengan siapa aja. Artinya apa? Hukum di era digital itu adalah networking. Ya, tidak boleh dinas itu bekerja sendiri-sendiri. Network harus bekerja sama. Ya, bekerja sama. Itu dinas yang jelas di bawah komando, misalkan bupatinya. Apalagi orang lain. UMKM aja tidak bisa berdiri sendiri, harus network kan gitu. Itu hukumnya tuh. Kemudian yang kedua, bahwa hukum di era digital ini efisien, ya, efisien. Bahwa suka tidak suka, kalau kita tidak efisien itu pasti terlindas. Kalau itu bisnis pasti tergulung, ya. Bisnis yang tidak efisien dia akan bangkrut, ya, pasti itu di era digital. Ya, karena efisien. Ambil contoh misalkan, dulu sebelum ada COVID, ya maaf kalau saya menyebut aplikasi ya, namanya Zoom meeting itu sudah ada, tapi tidak pernah dipakai kan? Ya kan? Tidak pernah dipakai. Karena belum dibudaya. Iya, karena ada budaya. Tapi begitu ada COVID, menyadarkan semuanya, loh, ada aplikasi ini ya, ya. Dia kedodoran. Ya. Nah, kemudian menyadarkan kepada kita, oh iya ya, kalau begitu memakai aplikasi itu lebih efisien. Coba bayangkan ya, kalau ada wayang, maaf ya kalau saya menyebut dalang ya, almarhum Dalang Seno itu kan fenomenal ya. Kita kalau lihat wayang itu, kalau ada wayang kemudian dilihat 1.000 atau sampai 5.000 itu kan sudah luar biasa. Itu berarti lapangan penuh, ya kan? Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya live streaming, ya, coba bayangkan, Dalang Seno itu sekali pertunjukan yang nonton 26.000. Sudah mencapai. Iya, yang mencapai mana-mana. Ada orang Hong Kong, ada teknologi yang lebih efisien ya, kan gitu, ya. Nah, oleh sebab itu hukumnya di situ tadi, satu network, yang kedua kemudian efisien. Yang ketiga, bahwa ada 3 hukum di era digital, aja kecepatan. Orang kalau tidak cepat tergilas. Ya, jenengan aja misalkan WA saya nggak saya baca gitu kan marah kan. Sedangkan saya kan bekerja, saya sehari ini belum buka WA ini seharian ini tadi. Ya kan? Karena apa? Tuntutan orang kecepatan. Coba bayangkan Mas ya. Coba bayangkan. Panjenengan misalkan WA saya, paling lama malam jam 12 malam saya buka. Kalau pas ini saya baru bukai, karena ribuan yang masuk di HP saya. Nah, kemudian coba bayangkan kalau nulis surat. Nulis surat itu mulai dari surat masuk diterima oleh TU, kemudian masuk ke dinas, masuk ke asisten, naik lagi ke sekda, baru naik ke saya. Paling cepat 3 hari loh. Cepat mana dengan WA? Ya kan? WA-nya sudah masuk, suratnya masih di bawah. Orang sudah memerlukan kecepatan ini. Nah, birokrasi itu ini tadi ya, hierarkis. Ya, kalau belum ada
tanda tangan basah, belum ada ini, belum ada disposisi Pak Bupati. Sedangkan masyarakat menuntut kecepatan. Ya, itulah makanya saya bilang sama Kominfo, gawe office sehingga saya di mana-mana bisa disposisi. Gitu. Enggak gini ini. Saya yang paling takut kalau saya itu 3 hari aja keluar kota, 2 hari keluar kota. Itu yang paling takut itu masuk rumah kemudian ngelirik meja saya. Pasti tumpukannya sampai segini. Oh, waduh, betul enggak efisien. Ya, sehingga kemudian ketika kita bekerja itu, bupati itu kalau tidak pinter-pinter, dia akan terjebak administratif. Pekerjaannya hanya apa? Disposisi saja. Nah, inilah yang kemudian saya kembali kepada situ bahwa kecepatan ini adalah tuntutan masyarakat saat ini. Nah, terus saya kemudian kan mengikuti geraknya masyarakat gitu ya. Saya ini kan hanya mengikuti hukum aja. Hukumnya sekarang ini yang diperlukan adalah kecepatan gitu. Nah, kemudian ya mohon maaf ya mungkin Magetan ini dingin itu ya soalnya terus Ya, mungkin ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau saya dicap misalkan Pak Broto terlalu cepat ini ya kebanteran. Sebetulnya saya hanya membaca kemauan masyarakat aja. Masyarakat mana yang tidak ingin cepat, ya kan? Ya, saya mengikuti hukum itu aja. Jadi kita sekarang ini teknologi aplikasi, terus kemudian seperti ya kita berkomunikasi lewat WhatsApp itu, ya itu kan kita marah-marah kalau sudah dibaca nggak dibalas, ya kan gitu. Ini menunjukkan bahwa hukum kecepatan itu menjadi ukuran. Contoh saja yang paling ini. Kenapa fast food itu jadi tren masyarakat? Kenapa makanan-makanan instan itu menjadi tren anak-anak muda sekarang ini? Kenapa? Ya karena anak-anak sekarang ini memerlukan kecepatan. Kan gitu. Iya kan? Kan gitu. Jadi enggak orang-orang yang ngelaras saja yang mau misalkan pesen mie seperti di Jogja nganti dikei nomor terus kepasi sitok. Nah aku kalau saya mohon maaf aja. Kalau saya ya nggak sabar gitu terus terang aja. Udah mangan aja kok nunggu sampai panjang ini. Ini anak-anak muda apalagi anak-anak milenial. Ya, cepatan, ya kecepatan. Mie instan, apa-apa instan kan gitu ya. Kopi instan. Kan gitu sekarang. Pak Bupati, selain itu kita juga mendapatkan isu yang berkembang. Jadi keberpihakan Pak Bupati dalam usaha ya. Jadi itu lebih kepada seperti proyek-proyek Pak. Jadi kurang memperhatikan pengusaha lokal gitu. Apa ada kurang kepercayaan dengan pengusaha lokal? Loh, gimana? Ini suara yang di luar seperti itu. Jangan dipahami seperti itu. Rekanan itu kan seringkali saya kumpulkan, saya ngobrol ya. Bahwa saya tidak bisa lagi mengkondisikan gitu. Kan sekarang terbuka. Iya kan? Hanya mereka salah tangkap kan gitu. Sebenarnya tahu. Gitu, Sebenarnya tahu. Kalau boleh, loh, saya itu maaf Mas ya. Saya itu cari cara gimana caranya supaya yang dapat privilege itu orang Magetan. Sampai mohon maaf ya. Itu jauh sebelumnya saya itu sampai diajari orang dari Kanwil Keuangan, Kanwil PKPN Madiun. Pak, buat aja NPWP-nya harus syaratnya Magetan. Apa yang terjadi? Supaya orang yang ikut tender itu berarti dia punya NPWP Magetan lokal. Apa yang terjadi? Oleh KPP enggak boleh. Sudahlah, kalau ada cara lain yang fair, yang kemudian tidak melanggar hukum, saya tempuh. Ya, saya tempuh. Artinya kan tetap care. Iya, saya itu saya disumpah itu kan untuk mentaati peraturan perundangan. Iya kan, sumpah saya itu kan mentaati peraturan perundangan. Saya panggil bagian PBJ. Lho Pak harus tender Pak gini. Gimana? Jenengan jadi bupati terus gimana? Iya kan?
Yakinlah ya, sepanjang itu tidak melanggar hukum, saya akan memberikan privilege pada Magetan. Contoh, misalkan, ketika UMKM harus e-katalog, Magetan nomor 4 loh se-Jawa Timur yang paling anu. Iya loh, karena itu kesempatan bagi saya. Ini tadi habis rapat saya ngumpul dengan Kepala Dinas. Ayo Kepala Dinas yang paling sidik belonjone ning katalog sapa? Kayak ini saya. Itu caranya. Gitu. Jadi karena apa? Karena kan saya bisa memilih orang yang memilih e-katalog. Gitu. Kan sah itu. Sepanjang itu diberikan kepada saya apa itu kesempatan itu ya saya lakukan. Ya, contoh lain misalkan di pendopo itu saya lihat itu lukisan itu kok buatannya orang Bali, orang Jogja, orang wah ini menurut saya kurang pas jadi gitu. Saya panggil aja seniman kayak Magetan ini yang lulusan isi. Tolong didesain deh ruangan saya, ruangan ini pendopo ini, tidak boleh lagi lukisan ini pelukis-pelukis dari luar Magetan, isinen gitu. Tapi saya bayar nanti ya di anggaran perubahan. Oke Pak. Gitu. Sekarang jenengan lihat di pendopo itu semua lukisannya orang Magetan, anak-anak Magetan semua. Itu cara saya. Kalau itu dimungkinkan akan saya tempuh. Teman-teman rekanan itu kalau itu dimungkinkan oleh peraturan, mesti saya lakukan yang pertama. Maaf loh Mas, ini saya itu makan aja dari Surabaya. Kalau itu memungkinkan saya makan siang di Magetan, saya makan di Magetan. Supaya terjadi perubahan. Saya makan aja, saya pikir sampai gitu. Apalagi hal yang besar. Sudah, kalau itu dimungkinkan saya tak tempuh. Hanya peraturannya memang nggak boleh, terus gimana? Masa saya suruh melanggar peraturan? Makanya saya sering ngomong begini, ya, begini. Pasti kalau ada yang mendengarkan podcast, Allah itu kan bisa diatur. Ya. Kan pasti begitu di balik semua itu. Ya. Kita tidak ingin menjadi kabupaten yang baik. Apakah kita tidak ingin semakin lama negeri ini semakin baik? Kan gitu. Nah, itulah yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Menurut iman saya loh ya. Kemudian begini Pak Bupati. Ya. Jadi ada juga pengamatan kami dari NGO ini ya, mengamati pembangunan yang sudah dilakukan Pak Bupati, yang skalanya ada besar ada kecil. Kita ambil contoh saja gedung literasi. Gedung literasi itu ada kesan Pak Bupati bisa bangun, tapi belum bisa meramaikan. Ini bagaimana? Jangan segala sesuatu dinilai dengan instan. Ya. Bangun terus kemudian langsung berfungsi. Enggak, itu memerlukan waktu yang panjang. Jadi gini, kalau kita ini mau bangun kan nggak punya uang. Gedung literasi itu apa? PAD? Bukan. Kementerian. Iya, Dinas DAK, karena konsep kita gitu loh. Jadi kita punya konsep. Kalau kita tidak punya konsep nggak bisa jualan Mas. Nggak bisa narik uang dari Jakarta. Apa kita nggak punya aja? Kan gitu. Dan itu memerlukan waktu. Contoh begini, konsep saya begini. Literasi itu jangan dimaknai sempit, hanya baca tulis. Enggak. Ke depan itu literate itu multi literasi. Besok itu menjadi tempat pelatihan apapun di sana. Makanya tak bangun asrama tahun depan diselesaikan, nanti tambahi lagi tahun berikutnya gitu. Dimulai dari itu konsepnya saya mulai dari perpustakaan. Kalau saya hanya bangun gedung tok, hanya tempat pelatihan baru mulai. Orang di pelatihan sumber informasinya di mana? Nggak ada. Nah, ini saya mulai dari perpustakaan karena kebetulan saya dosen ya, lama jadi dosen. Saya mulai dari dunia akademik. Sehingga ketika saya bekerja sama dengan perpustakaan, sumber informasi itu connect dengan jurnal-jurnal di perpustakaan. Buku-buku digital di perpustakaan. Sehingga besok kalau ada pelatihan di situ, orang yang dikasih tugas itu terus bingung, loh jenengan misalkan jenengan pelatihan di sebuah hotel gitu ya, terus dikasih tugas golek referensi kemana? Di
sana pelatihannya nanti bisa connect dengan jurnal-jurnal di Perpusnas. Jadi besok itu di sana itu multi literasi, jangan hanya dibuat pelatihan apapun jenengan mau latihan wartawan di sana, mau bisa. Saya malah konsepnya nanti misalkan yang akan datang, misalkan liburan kayak gini, orang yang kesarangan itu ada pelatihan nulis di sana, nulis cerka, ada kelas ini, ada kelas ini, ada kelas ini. Anak-anak datang ke Sarangan di Magetan itu kemudian pulang membawa pengetahuan, keterampilan nulis, keterampilan ini, orang mungkin dari Surabaya. Masa hanya Pare yang bisa begitu? Ya, gitu. Di kampung Inggris. Ya, kampung Inggris. Masa kita hanya nyontoh di sana? Kita membuat dong ya konsep-konsep lain yang nantinya berbeda dengan tempat yang lain. Saya tanya, kampung Inggris itu berapa tahun bisa kayak gitu? Kan perlu waktu lama kan? Enggak dulu instan. dari satu rumah iya, berkembang. Demikian juga kita yang kita bangun. Nah, kalau kita misalkan mau membangun itu dengan uang kita, sampai mungkin berapa tahun tidak akan punya, Mas. Oleh sebab itu saya jualan konsep ke Perpustakaan Nasional, kemudian dibantu dana DAK itu 10 miliar. Kan ceritanya gitu. Ya. Jadi jenengan lihat aja bangunan-bangunan yang ada di Magetan itu semua dana kita cari, bukan uangnya apa asli ya. Ini yang harus kita jawab Pak, karena masyarakat tahunya itu APBD ya, masyarakat sekitar. Iya. Kan banyak yang ngecam juga lah, daripada buat itu kasihkan petani masa APBD. Ya enggak bisa. Enggak, artinya anggapan masyarakat ketika kita tidak terbatas informasi ini, mereka menganggap itu APBD. Iya. Ya. Kalau perpustakaan kan enggak bisa dikasihkan. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Ini bentuk daripada Iya, jadi kesempatan. Kemudian kira-kira lembaga apa yang bisa membantu kita? Kita tarik. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri, maaf Mas Beni ya, kita tidak akan bisa membangun apa-apa. Sungguh. Ya. Dana kita ini hanya habis, PAD kita itu hanya 10%, coba bayangkan. Ya, jadi ini pilihan kan? Ya, jadi ini pilihan. Jadi oleh sebab itu ini sesuatu yang menurut saya sebagai pengambil kebijakan harus saya lakukan. Kalau enggak, kita enggak punya apa-apa. Masih di pembangunan Pak Bupati, obsesinya dengan mall pelayanan pasar baru sudah tercapai. Bagaimana pandangan Kang Woto tentang pasar sayur? Ini mau diapakan, apa dibiarkan seperti itu? Atau bagaimana? Enggak. Masa jenengan hanya tinggal beberapa bulan. Iya. Ada enggak? Ya, jadi pemikiran. Yakin saya di pasar sayur itu sudah punya konsep, sudah ada gambarnya sekarang, biayanya juga. Kemudian kita juga berusaha di berbagai tempat untuk, karena apa? Karena pembangunan pasar sayur itu memerlukan biaya yang besar. Jadi multi yes. Iya, dan itu ratusan miliar. Ya. Itu jenengan bisa tanya Pak Muhtar, itu ada gambarnya juga, ada master plan-nya juga, kemudian ada biayanya berapa, di sana ada. Artinya dan itu tidak mungkin kalau Mbak, ya? Iya sudah. Itu kan kita jualan ke pemerintah pusat untuk supaya didanai, gitu ya, didanai. Atau bisa diswastakan, mungkin kerjasama dengan swasta. Itu kalau bisa oleh pemerintah sehingga tidak membebani pedagang. Gitu. Itu kalau cara berpikir saya lah ya. Tetapi kalau misalkan ada investor yang mau masuk kemudian meringankan, ya itu enggak nutup saya enggak nutup, ya enggak nutup. Nah, perlu saya sampaikan kemudian kalau pasar baru itu kan juga dana DAK dari pusat, dan multi hias itu kan 4 tahun, setahun didik. Saya juga sadar bahwa ada yang kritik saya, bangunnya diincrit-incrit gitu ya, gitu. Enggak, karena memang duitnya enggak ada. Bantuannya dari pusat ya gitu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan. Kalau saya punya uang ngapain saya? Ya tak bangun aja. Gitu. Supaya Magetan jadi kabupaten yang baik ya, semakin baik, dan kita tidak ingin
misalkan kita semua kemudian ternoda ya oleh berbagai hal yang kemudian menyemarkan nama baik di Magetan ini. Saya sebagai birokrasi, saya dari eksekutif tentu saya akan menjaga staf-staf saya untuk menjaga marwah Kabupaten Magetan ini ya supaya Magetan semakin maju. Terima kasih. Ya. Oh Mas Beni, saya ini buku saya mana buku saya? Nah ini Mas Beni ini gini. Nanti ini tadi kan perbincangan ya. Saya kemarin kan Mas Beni, saya kan sakit ya. Apa itu kaki saya kan ketarik kemarin otot saya robek karena saya hobi saya voli. Kemudian ketika saya malam hari tidak bisa apa-apa, nggak mungkin keluar. Ini ada jadi satu buku sebulan ini. Buku ini judulnya Bupati Antuk Amanah Kabupaten Magetan. Jadi kenapa saya kemudian mau mencalonkan jadi bupati? Kalau ingin tahu baca di sini. Ini adalah apa-apa yang kemudian kenapa kemudian saya tergerak untuk di Bupati Magetan. Kemudian apa saja yang sudah saya lakukan di Magetan ini, kemudian apa aja yang belum saya lakukan di Magetan, ini saya tulis di sini. Ya, jadi ini buku ini saya sampaikan kepada jalan tengah. Ya, jadi ini termasuk apa aja yang akan. Iya. Terus yang kedua, ini buku autobiografi saya dalam bahasa Jawa. Ini saya tulis sendiri, ya, Dalani Uripku. Ini dalam bahasa Jawa. Ini dalam bahasa Jawa. Dua-duanya bahasa Jawa. Mas Beni masih bisa bahasa Jawa? Oh, bisa kan? Nah, jadi buku ini nanti akan saya bagi ke sekolah di Kabupaten Magetan. Bagi gratis, Pak? Gratis. Ya, jadi ini buku ini dibagi di perpustakaan untuk bacaan. Kenapa? Indonesia itu 270 juta jiwa penduduknya. Dan kalau tidak salah 50-60% orang Jawa. Kan gitu? Ya. Bahasa tuturnya bahasa ibunya bahasa Jawa. Tapi bacaannya bahasa Jawa nggak ada. Nah, oleh sebab itulah sebagai bentuk pertanggungan jawab saya sebagai orang Jawa, kemudian saya nulis ini sehingga anak-anak saya, cucu-cucu saya yang sekolah di Magetan, kemudian ya diajar muatan lokal bahasa Jawa. Kalau ingin belajar moco basa Jawa, ini tulisannya Latin, tapi bahasanya bahasa Jawa. Ya, jadi ini cetakan yang ketiga ini saya tambahi selama saya jadi bupati, gitu ya. Jadi ini yang tiga. Terus yang ketiga ini adalah buku mengenai pagebluk COVID-19 yang terjadi di Magetan. Kenapa saya bukukan? Karena kita ini sering lupa bahwa sebuah peristiwa besar itu tidak pernah ada catatannya. Sehingga ketika anak cucu kita mudah-mudahan tidak kena ada lagi virus kemudian yang mematikan, ada dulu gini itu caranya gini. Tidak seperti kita kemarin kemudian kebingungan, kan gitu ya, tidak ada panduannya. Oleh sebab itu ini saya coba tulis. Mungkin ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sudah nulis COVID-19 ya. Karena apa? Karena Magetan adalah yang pertama kena COVID di Jawa Timur bersama Surabaya dan Malang. Dan buku ini terrealisir atas ide-ide dari teman-teman wartawan juga, teman-teman dari Magetan. Ya, jadi ini Mas Beni saya anukan panjenengan ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau ini buku tulisan saya di Radar Madiun setiap minggu. Ya. Terima kasih Kang Woto bincang-bincangnya pada kami BNRD dari LSM Magetan Center. Terima kasih juga untuk Info yang telah memberikan atau meminjamkan kontak kepada kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih. Masih sama-sama Mas Yuni.